Selamat datang di Hartono Auto Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hartono di Hartono Auto Channel. Nah, kali ini saya akan mereview sedikit tentang motor saya yang saya gunakan untuk bekerja. Motor yang saya gunakan ini adalah motor Beat ya. Nah, motor Beat tahun 2014. Nah, motor ini adalah yang saya gunakan untuk bekerja dengan perjalanan PP ya, pulang pergi itu kurang lebih 60 kilo setiap hari. Nah, ini sudah saya gunakan selama 6 bulan untuk perjalanan PP 60 kilo per hari. Tapi memang dari pertama beli, ini adalah motor milik istri saya yang sudah digunakan untuk bekerja sehari-hari waktu itu karena masih bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Dan motor inilah yang menemaninya, dan biasanya ini dulu dititipkan di terminal dan akhirnya berjemur ya setiap hari berbulan-bulan di penitipan di terminal. Nah, kondisinya seperti apa setelah berjemur berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, nanti apa yang rusak karena terkena matahari atau setelah berjemur, dan apa saja yang harus diganti di motor ini jika kita akan gunakan untuk perjalanan jauh seperti saya contohnya. Nah, itu memang harus beberapa part yang harus kita sesuaikan ya, supaya kita lebih aman dan nyaman saat berkendara. Sebelumnya saya menggunakan motor Mio. Kalau motor Mio memang kecepatannya lebih bagus, cuman ada beberapa kendala waktu itu. Tapi kalau misalnya speknya dirubah dengan yang kondisi sekarang, motor Beat ini mungkin tidak ada masalah. Tapi waktu itu saya belum ganti sehingga banyak kendala di perjalanan. Tapi ini sebenarnya sama ya, tidak masalah menggunakan Mio. Tapi ada spek yang tidak saya rubah sehingga bermasalah setiap di perjalanan seperti itu. Bukan setiap jalan ya, tapi sering terjadi trouble terutama di ban. Nah, nanti akan saya jelaskan ban yang cocok untuk motor yang kita gunakan setiap hari untuk berangkat dan pulang kerja itu apa. Ini adalah motor Honda Beat tahun 2014, sudah injeksi ya, PGM FI full injection lah, artinya motor ini sudah tidak menggunakan karburator lagi, tapi sudah injection. Mungkin ini injection yang pertama untuk motor Beat, dan ini sangat irit bensinnya. Saya tidak sebutkan cc-nya ya, pasti sudah hafal lah ya spek-spek motor ini. Nah, kemudian apa yang sudah rusak dan apa yang sudah saya ganti speknya sehingga tidak banyak kendala di perjalanan. Nah, yang pertama, motor ini mungkin karena sering dijemur, jadi untuk cat-catnya yang warna hitam dop ya seperti ini sudah mulai pudar, bahkan sudah bisa dikerok pakai tangan. Nah, seperti ini. Kalau kita kerok pakai kuku, ini sudah mulai bisa rusak nih catnya karena sudah pudar, termasuk yang di bawah. Nah, ini jadi motor apabila sering kita jemur itu kondisinya kan seperti ini, plastiknya, bahan plastiknya, terutama yang warnanya dop karena tidak ada lapisan varnisnya ya. Meskipun sudah dilapisin vernis pun juga ada kemungkinan rusak karena seperti ini sebenarnya tidak dop warnanya tapi mengkilat ya, ada vernisnya. Cuman karena lama terjemur ya, waktu itu dititipkan di terminal seperti itu oleh istri saya, sehingga di perjalanan.
Nah, yang pertama, motor ini mungkin karena sering dijemur, jadi untuk cat-catnya yang warna hitam dop ya seperti ini sudah mulai pudar, bahkan sudah bisa dikerok pakai tangan. Nah, seperti ini. Kalau kita kerok pakai kuku, ini sudah mulai bisa rusak nih catnya karena sudah pudar, termasuk yang di bawah. Nah, ini jadi motor apabila sering kita jemur itu kondisinya kan seperti ini, plastiknya, bahan plastiknya, terutama yang warnanya dop karena tidak ada lapisan varnisnya ya. Meskipun sudah dilapisin vernis pun juga ada kemungkinan rusak karena seperti ini sebenarnya tidak dop warnanya tapi mengkilat ya, ada vernisnya. Cuman karena lama terjemur ya, waktu itu dititipkan di terminal seperti itu dan catnya ini rusak jadi pudar ya. Nah, kemudian kulit joknya juga sama, ini jadi getas dan akhirnya pecah. Ini kalau motor sering kita gunakan di panas-panasan, kita jemur, nah seperti ini ya, sering kehujanan, kepanasan. Nah, ini juga sama di spakbornya ini. Nah, ini seperti ini, hitam. Ini ketika digores dia akan tampak hitam seperti ini. Nah, ini mulai pudar juga, termasuk yang di filter, di box filter ini juga mulai pudar seperti ini. Nah, ini bisa dihitamkan kembali tapi menggunakan cairan ya, cuman tidak tahan lama. Ketika kita cuci lagi itu biasanya akan kembali seperti ini. Dan overall tidak ada banyak kerusakan ya di motor ini sebenarnya, kecuali karena usia seperti yang plastiknya ini. Kemudian sebenarnya ada kerusakan, cuman kerusakannya ini karena accident ya, ini karena jatuh waktu itu dan roboh sehingga rusaklah lampu-lampunya dan bodinya ini pada lepas. Tetapi ada yang memang sudah mulai lepas sendiri, contoh seperti ini sudah mulai longgar, termasuk yang di bagian sini ini juga sudah mulai longgar seperti ini. Oke, nah kemudian speedometer juga ini sudah putus. Nah, ini sudah putus. Ini sudah lama putusnya, sudah 2 tahunan kurang lebih. Jadi ya untuk beberapa kilometer ini akan putus memang. Jadi ada lifetime-nya. Ini yang mungkin harus diganti. Nah, selain itu memang untuk perawatannya motor ini ya terbilang mudah dan murah. Yang sudah beberapa kali ganti itu adalah CVT-nya, beltnya itu sudah kita ganti, tapi memang belum waktunya rusak sudah kita ganti demi keamanan. Nah, kemudian apa saja yang sudah saya ganti? Nah, tidak banyak sih kalau dibilang apa saja, tidak apa saja, tapi bannya ya, kita akan fokus ke ban. Nah, sebelumnya saya menggunakan Mio, itu bannya ini masih standar, sehingga sering terjadi bocor ya, karena masih menggunakan ban dalam. Nah, dari pengalaman itu kemudian saya rubah di motor Beat ini istri saya sih ya, ide dari istri saya untuk dirubah ke ban yang tubeless. Nah, jadi untuk teman-teman yang perjalanan jauh sebaiknya menggunakan ban tubeless supaya kita aman. Jadi ban tubeless ini jarang terjadi kebocoran. Selama saya gunakan ya, selama beli ban ini ya, sudah 2 tahun ban ini dibeli, ini belum pernah terjadi kebocoran sampai sekarang. Nah, kalau yang dulu pakai Mio dengan ban standar itu mungkin bisa sebulan sekali bocor saya. Dengan menggunakan ban tubeless ini saya tidak pernah mengalami kebocoran. Nah, untuk speknya memang beda yang depan sama yang belakang. Ini waktu itu masih coba-coba. Yang depan ini istri saya ini minta pakai Michelin ya.
Ini kemudian yang belakang itu beda. Yang belakang itu menggunakan ini Aspira. Nah, ini juga termasuk awet sebenarnya. Sini sudah hampir 2 tahun juga sama lah ya. Nah, ini baru mulai halus nih bannya. Nah, tapi kalau kita lihat yang sampingnya sih nggak ada masalah ya. Ini masih bisa dipakai, teman. Kalau kita ngebut ini sangat bahaya. Jadi seharusnya sudah diganti supaya tidak licin seperti itu. Ini sangat kuat untuk perjalanan jauh. Ini lumayan recommended. Ya, ban dua-duanya bagus juga ya sebenarnya. Tidak ada masalah. Yang penting adalah ban tubeless menurut saya itu lebih aman kita gunakan untuk perjalanan jauh. Kalau dibandingkan dengan motor Mio, motor Beat ini secara ergonomis memang lebih nyaman karena posisi setirnya ini lebih tinggi ya dari motor Mio yang M3 dulu saya pakai. Dan secara konsumsi bahan bakar memang lebih irit. Saya tidak bisa membandingkan berapa kilo per liternya ya, tapi kalau menurut pengalaman saya ini lebih lama 1 hari lah kalau full tank ya, dibanding dengan motor Mio yang biasa saya gunakan dulu jenis M3. Tapi memang secara kecepatan bisa dibilang ini masih kalah ya dengan M3. M3 itu sangat gesit ya. Ini sebenarnya gesit juga, tapi masih kalah dengan M3 seperti itu. Cuman ya kalau Mio saya yang M3 itu oli mesinnya lebih boros, jadi lebih cepat habis. Kalau Honda ini tidak, entah perbedaannya di mana. Yang saya lihat di motor Honda ini pernah saya tidak ganti oli berbulan-bulan waktu itu, tapi tidak banyak pengurangan. Tapi yang di motor Mio M3 saya itu pernah sampai habis olinya dan pernah ganti mesin juga seperti itu. Tapi untuk kecepatan memang M3 cukup bagus karena dulu memang sering saya gunakan untuk top speed ya istilahnya. Jadi gas pentok terus. Sering saya gunakan seperti itu. Kalau ini memang belum pernah saya gunakan sampai gasnya mentok seperti itu, karena pengalaman dari Mio M3 jangan sampai terulang ganti mesin. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan tips bagaimana kita menggunakan motor kita, apa saja yang harus kita persiapkan ya, terutama di ban tadi. Ini yang paling penting yang harus kita ganti. Kita sesuaikan speknya sesuai dengan fungsinya dan jarak tempuhnya seperti itu, termasuk medannya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Silakan tekan tombol subscribe. Bunyikan lonceng supaya Anda bisa mengikuti video terbaru dari kami.